Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih. Sore ini kita akan sama-sama melanjutkan renungan senja yang kemarin sudah kita boleh dengarkan. Inilah renungan senja yang kedua yang membahas tentang tema khotbah hari Minggu yang lalu. Bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan seutuhnya melalui pemurnian Bapak Ibu. Kemarin kita sudah menyinggung mengenai keadaan Esau dan Yakub Bapak Saudara, di mana Ishak memberikan pesan buat Esau, yang mana Esau sudah kehilangan berkat, Saudara. Ishak pada saat itu memberikan pesan untuk Esau, yaitu but when you decide to be free, you will break loose. When you decide to be free, you will break loose. Waktu kamu memutuskan untuk bebas, kamu akan lepas, Saudara. Bahkan kemarin juga saya memberikan PR ya Bapak Ibu ya, untuk setiap kita menuliskan kira-kira hal-hal apa yang masih mengikat kita sampai hari ini? Hal-hal apa yang ingin kita lepaskan sampai hari ini, Saudara? Percayalah bahwa ketika kita memutuskan untuk bebas, kita bisa lepas. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu sudah menyelesaikan semuanya, Saudara. Dan tinggal kita hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sebab titik permulaan kehidupan orang Kristen itu nggak dari nol lagi, Saudara. Tapi starting point orang Kristen adalah, titiknya adalah ketika Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit. Itulah titik awalnya. Artinya kita tidak memulai pertandingan dari awal sebenarnya, karena Tuhanlah yang sudah menyelesaikan semuanya. Dia yang sudah memberikan kemerdekaan, dia yang sudah berjuang, dia yang sudah berdarah-darah, mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk setiap kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita hidup dalam kemenangan tersebut. Tuhan mau supaya kita bisa setiap hari meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan bagian yang paling tersulit dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segalanya untuk kita. Oleh karena itu, tinggal percaya dan memutuskan untuk kita bebas, maka kita akan lepas. Roh kemiskinanKah? Roh perbudakankah? Roh kebangkrutankah, bahkan setiap kutuk-kutuk yang lain, percaya bahwa Tuhan sudah selesaikan buat kita. Bapak Ibu, tidak ada orang yang ingin hidupnya terlantar pastinya. Tidak ada orang yang ingin hidupnya biasa-biasa saja, Bapak Saudara. Seseorang pasti rindu hidupnya lebih dari rata-rata, lebih dari orang tuanya mungkin, Saudara. Termasuk saya juga punya satu kerinduan Bapak Ibu Saudara, bahwa saya tahu kondisi orang tua saya seperti apa, pada saat dulu saya mau kuliah seperti apa keadaannya. Tapi di situ saya punya satu kerinduan, keinginan bahwa saya harus pinter, saya harus bisa selesaikan kuliah saya dengan tepat waktu. Walaupun pada saat itu memang kami kesulitan biaya, Saudara, sehingga sambil kuliah saya juga harus sambil bekerja. Tapi saat ini saya tahu bahwa ternyata itu merupakan cara Tuhan untuk mendidik saya, Saudara. Ketika saya dulu berkuliah sambil bekerja harus bayar kos-kosan sendiri, Saudara. Dan dulu memang saya nggak mau yang biasa-biasa, Saudara ya. Kos-kosan saya waktu itu lumayan mahal, Saudara. Ada kolam renangnya, ada AC-nya juga, Bapak Saudara. Padahal Papa nggak bisa bayarin kos-kosan. Tapi itulah, di dalam satu keinginan saya ada satu tekad juga, Saudara, yang saya terus kejar. Supaya gimana caranya ini kos-kosan bisa kebayar saat itu. Dulu kos-kosannya harganya 2,7, Bapak Saudara. Di Jogja, bayangkan. 2,7 juta per bulan. Tapi kebetulan saya kenal dekat dengan ibu kosnya karena dia punya dua jenis kos-kosan, Bapak Saudara. Yang belakang jenisnya pavilion, depannya langsung kolam renang, pool view, Saudara. Tapi yang depan, iya betul, yang belakang kolam renang, ada AC-nya, pavilion. Yang depan kos-kosan biasa, ada kamar mandi dalamnya juga, Saudara. Nah, saya kebetulan sudah 2 tahun di kos-kosan yang depan sana. Yang di kos-kosan yang biasa, Saudara. Saya sudah 2 tahun di situ. Lalu ibu kosnya dia seorang Kristen juga, Saudara. Dan dia baik sekali, dia dan suaminya juga baik banget. Tiba-tiba saya iseng-iseng tanya ke belakang, Bu, berapaan harga kalau yang belakang, Bu? Kepengen dia pindah gitu, saya bilang seperti itu. Oh iya, harganya 2,7 juta, dibilang seperti itu. Wih, lumayan ya Bu ya gitu. Padahal waktu itu uang kuliah saya, Saudara, 1 semester 1,5 juta. Bayangkan 1 semester, Saudara. 1 semester 1,5 juta di UNY waktu itu. Artinya uang kos-kosan saya kalau misalnya saya ngekos di yang belakang jauh lebih tinggi dibandingkan uang kuliah saya pada saat itu. Lalu akhirnya
karena terlalu mahal, udahlah lupakan aja gitu. Walaupun dalam hati kayak, wah rasanya kayaknya enak ya kalau misalnya kamarnya ada AC-nya, ada dapurnya juga, walaupun gak ada peralatan dapurnya, tapi ada dapur di situ, tempat untuk kita bisa masak sebenarnya di dalam kamar itu. Terus juga depannya ada kolam renangnya, saudara, bagus banget. Lalu sekitar berapa bulan kemudian saya coba datangi lagi bu kosnya, saudara. Saya bilang sama dia, Bu, bisa nggak sih kalau misalnya 1,1 juta aja, Bu? Dia bilang gitu. Saya bilang gitu, bisa nggak sih kalau 1,1 juta aja? Bayangkan dari 2,7 ditawar jadi 1,1 juta, saudara. Lalu kemudian ibunya diam karena mikir ya, wah ini anak kebangetan banget nawarnya gitu kan. Tapi sore-sorenya, saudara, pagi-pagi waktu saya mau berangkat kuliah, saya bilang seperti itu. Sore-sorenya tiba-tiba ibu kosnya panggil saya, Mas Dika, sini Mas Dika gitu. Ya udahlah, buat Mas Dika 1,1 juta aja nggak apa-apa. Dibilang gitu, bayangkan, saudara. Luar biasa banget, 1,1 juta dari 2,7 jadi 1,1. 1,1 itu masih berat buat saya sebenarnya, saudara, karena saya waktu itu harus nyicil motor Outlander, motor Fiction, saudara. Saya harus nyicil motor Fiction 660.000 per bulan. Tapi gimana caranya sambil kuliah, kemudian sambil bekerja, sambil berpikir untuk bayar cicilan, sambil berpikir juga untuk bayar kos-kosan, Tuhan buka jalan dalam banyak hal, saudara. Keinginan saya, kesungguh-sungguhan saya, saudara, pada saat itu ya, membuat akhirnya saya bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Bahkan di tempat kuliah pun, walaupun mungkin dibilang sambil pelayanan juga pada saat itu, siang kuliah, sorenya saya antar ibu gembala. Pada saat itu, saudara, saya nyupir mobilnya untuk ke pelayanan Komsel, ke rumah sakit. Kemudian juga saya harus bekerja pada saat itu, tapi puji Tuhan, Tuhan bisa bikin saya bisa tetap belajar dengan baik, nilainya IPK-nya tinggi, saudara, bahkan lulusan terbaik. Saya percaya karena apa? Karena ada kesungguh-sungguhan. Di samping itu karena anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan saya, saudara. Sampai bahkan singkat cerita, ketika saya mau keluar dari kos-kosan itu, pindah ke Jakarta, ibu kosnya nangis katanya. Saya lihat ibu kosnya nangis, saudara, dan dia bilang, ya Mas Dika kok pindah sih gitu. Soalnya di sini nggak ada yang kayak Mas Dika, saudara. Dibilang seperti itu. Saya nggak tahu maksudnya seperti apa, tapi dia bilang seperti itu. Karena memang mungkin juga setiap hari, karena kamar saya dengan rumah utama itu berdempetan, saudara. Mungkin ya setiap hari dia mendengar saya nyanyi-nyanyi, mungkin setiap hari mungkin dia mendengar saya mendoakan ibu kos dan bapak kos mungkin, saudara. Dan itu yang membuat mungkin dia merasa terkesan dalam hal itu. Tapi disitulah karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang hebat, membuat orang bisa bersimpatik sama kita, membuat orang bisa terkesan sama kita, saudara. Percaya ini semua karena kesungguh-sungguhan, karena keputusan kita untuk kita bebas, untuk kita lepas, bahkan dari kutuk kemiskinan, dari kutuk perbudakan, saudara. Tuhan mau membebaskan setiap kita. Yang penting kita punya keputusan, kita punya kerinduan. But when you decide to be free, you will break loose. Itu firman Tuhan buat kita, saudara. Oleh karena itu, yuk sama-sama Bapak Ibu, saya rindu mendoakan setiap kita, melepaskan setiap ikatan apapun yang mengikat setiap kehidupan kita di saat ini. Percaya Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Dia akan membuat kita lebih maju dibandingkan dengan kehidupan kita sebelumnya, saudara. Gak cuma soal materi memang, soal karakter, soal iman, soal skill dan lain sebagainya. Tuhan mau bikin kita lebih maju lagi. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Angkat tanganmu dan terimalah pengurapan dari sorga di saat ini. Bapa, kami percaya di saat ini setiap jemaat-jemaatmu yang sedang menyaksikan renungan senja boleh mengalami akan kelepasan dari Tuhan, boleh mengalami pembebasan yang seutuhnya, mengalami kemerdekaan yang penuh di dalam Kristus. Oleh karena itu Tuhan, aku sebagai hamba Tuhan di saat ini meminta otoritas dari sorga mengurapi kehidupanku untuk kau bisa memberkati setiap jemaat-jemaatmu yang menyaksikan renungan senja. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kutuk, setiap ikatan, setiap roh yang mengikat jemaat-jemaatmu di saat ini, yang membuat kehidupan mereka seolah lambat dan bahkan terhambat, yang membuat mereka merasa terintimidasi setiap hari, yang membuat mereka merasa gagal dalam hidupnya setiap hari, yang membuat usaha-usaha mereka tidak bisa maju, yang membuat kehidupan mereka stuck. Di dalam nama Yesus, kiranya kuasa Tuhan bekerja mematahkan setiap kutuk, setiap belenggu tersebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kuasa dari sorga saat ini membebaskan setiap kami. Hati kami pun diteguhkan, hati kami pun semakin rindu
untuk memiliki iman yang lebih. Bahkan hati kami saat ini sedang dibuat Tuhan mengalami Tuhan secara luar biasa, secara penuh, sehingga jemaat-jemaatmu punya iman yang teguh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkaulah pembebas kami, Engkaulah pelepas kami. Engkau yang melepaskan kami dari setiap kuk yang ada di tengkuk kami, dari setiap beban, dari setiap belenggu apapun. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa atas kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami menerima kemenangan di saat ini, kami terima kebebasan di saat ini. Engkau yang bersama dengan kami, Engkau yang menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita mengalami kebebasan di saat ini saudara. But when you decide to be free, you will break loose. Ingat kata-kata ini, Tuhan menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan, jika Bapak Saudara diberkati dengan renungan senja di sore hari ini, Bapak Saudara bisa bagikan kepada banyak orang. Bahkan jangan lupa juga untuk kasih link ibadah kita minggu lalu, supaya banyak orang juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga boleh dikasih link renja yang pertama kemarin saudara, supaya relate, supaya nyambung saudara dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Percaya bahwa akan banyak orang yang mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.